Saudara, saya sering sekali mendengar bahwa beberapa profesi pekerjaan yang saat ini ada suatu saat akan hilang. Akan muncul profesi dan pekerjaan baru. Hal ini disebabkan karena perubahan yang begitu dahsyat terjadi pada akhir-akhir ini. Dan hal ini pula yang menyebabkan banyak sekali siswa-siswa pelajar SMA dan mahasiswa kesulitan untuk memilih jurusan atau fakultas yang harus dia pilih. Lalu bagaimana keadaan pada masa depan? Profesi atau pekerjaan apa yang sangat eksis, yang sangat diminati dan sangat dicari di dalam dunia kerja? Jawabannya akan saya sharingkan pada video kali ini. Dan sebelum saya melanjutkan, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda agar mereka mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa klik lonceng tombol notifikasi agar Anda mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video baru. Bidang apa yang paling banyak digandrungi atau paling banyak dicari di dunia kerja pada masa yang masa depan? Seorang tokoh hebat memprediksi mengatakan ada 3 bidang pekerjaan yang sangat dibutuhkan, yang sangat dicari pada masa yang akan datang. Tokoh yang mengatakan ini adalah Bill Gates. Dan Anda tahu siapa dia? Dia adalah miliarder Amerika. Dia pendiri Microsoft. Dia mempunyai komunitas peneliti. Dan dia pula 10 tahun lalu pernah memprediksi keadaan saat ini. 10 tahun yang lalu dia pernah mengatakan bahwa keadaan masyarakat akan berubah karena sebuah wabah. Dan pada tahun ini pernyataan Bill Gates puluhan tahun lalu menjadi sebuah kenyataan. Maka saudara, baik kalau kita memperhatikan, mencermati secara serius 3 bidang yang akan eksis, yang akan menjadi primadona, yang sangat dicari di dunia kerja. Bidang pertama adalah sains, bidang kedua adalah teknik, dan bidang ketiga adalah ekonomi. 3 bidang ini, profesi-profesi yang berhubungan dengan bidang inilah yang akan sangat dicari pada masa yang akan datang. Karena itu penting sekali kita, entah itu Anda guru ataupun orang tua ataupun pelajar, mulai mengarahkan kepada 3 bidang ini. Muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana kalau saya tidak ada minat di bidang itu? Seorang profesor dari Amerika mengatakan, ketika Anda mengalami kesulitan untuk memilih bidang pekerjaan Anda harus mempunyai cara berpikir seperti seorang ahli. Dan pernyataan ini diamini oleh Bill Gates. Bill Gates juga mengatakan Anda tidak harus menjadi ahli coding, tetapi Anda harus mempunyai cara berpikir seperti seorang ahli. Lalu bagaimana cara berpikir seorang ahli? Nah, ini kan pertanyaannya. Bagaimana cara berpikir seorang ahli? Paling tidak, dalam sebuah penelusuran di literatur, lalu di seminar-seminar, saya menyimpulkan atau saya memilih 4 hal ini yang harus Anda miliki agar Anda eksis dan sukses pada masa depan, walaupun Anda tidak tertarik, tidak mempunyai minat, tidak mempunyai concern pada 3 bidang di atas. Karena 4 hal ini yang akan membentuk cara berpikir Anda seperti seorang ahli. Yang pertama adalah agility atau kecepatan untuk belajar. Saya pernah men-sharingkan pada sebuah video yang sudah lama.
agility, kemampuan cepat belajar. Ini di dalamnya berarti mengandaikan kemauan untuk suka belajar. Suka belajar lalu cepat belajar. Ingat, suka belajar hal-hal baru dan cepat untuk belajar. Lawannya adalah malas belajar, malas bekerja, malas melakukan sesuatu, lelet, menunggu. Maka hal pertama yang harus Anda miliki adalah agility atau kecepatan belajar. Lalu yang kedua adalah kritis atau logis, cara berpikir logis, saudara. Lawannya dari cara berpikir logis adalah cara berpikir yang berdasarkan apa? Perasaan, baperan, begitu cepat men-forward informasi-informasi yang kagak jelas, begitu cepat untuk menerima informasi yang diterima sebagai hal yang benar, sehingga yang terjadi adalah orang mudah sekali digerakkan atau terprovokasi. Cara berpikir logik atau kritis ini di dalamnya mempunyai jiwa membangun. Maka yang ketiga ini adalah kreatif. Kreatif, orang yang suka membangun, orang yang suka menemukan hal-hal baru, orang yang suka mencari hal-hal yang mudah untuk mengatasi persoalan. Nah, lawannya dari ini adalah orang yang suka merusak. Kita lihat kemarin di dalam demo, orang pada saat demo terhadap Undang-Undang Cipta Karya, yang terjadi mereka merusak fasilitas-fasilitas umum. Itu sungguh sebuah sikap pengkhianatan terhadap kreativitas. Orang yang tidak mampu mencipta, mampunya merusak. Dan yang keempat adalah suka bekerja sama, saudara. Suka bekerja sama atau kolaborasi. Tidak ada pada masa depan kesuksesan yang dicapai seorang diri. Saat ini pun sebenarnya demikian. Jadi saya mengulangi, saudara. Ada 3 bidang pekerjaan yang akan sangat eksis menurut Bill Gates dan akan menjadi primadona, yaitu sains, teknik, dan ekonomi. Tetapi jika Anda tidak mempunyai concern pada hal ini, Anda harus mempunyai yang namanya apa? Cara berpikir seorang ahli. Dan cara berpikir seorang ahli itu adalah cara berpikir yang agility, cepat untuk belajar, berarti juga mau belajar. Yang kedua kritis atau cara berpikir logis, tidak baperan. Yang ketiga kreatif, tidak suka merusak. Dan yang keempat adalah suka bekerja sama. Itulah saudara yang bisa saya sharingkan. Saya yakin ini kecil tapi berguna dan bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Saya yakin Anda dan saya bisa membuat perbedaan dalam hidup ini menjadi lebih baik. Sukses untuk kita.